pelantikannya besok berjalan dengan lancar dan Indonesia. Silakan Kak, minta boleh. ngeliatin kemana nih? Boleh minta greetingnya Kak. Oke, mau mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran dan sukses untuk pelantikannya nanti. Semoga kedepannya Indonesia akan menjadi lebih keren lagi dipimpin sama kalian yang keren. Sekali lagi, selamat. Mas Hanta gimana melihat perjuangan Pak Prabowo nih selama ini nih sampai akhirnya periode sekarang terpilih jadi presiden? Kesetiaan itu penting ya. Dia setia untuk berjuang untuk bisa menjadi pemimpin, itu sesuatu yang spesial banget untuk gua, karena banyak orang yang kalau misalnya udah kalah terus hilang, terjadi apa enggak, dia selalu berjuang. Pun waktu nggak jadi presiden dia tetap menjadi menteri, setelah itu dia akhirnya bisa menjadi presiden, dan semoga niat baiknya dia untuk memimpin negara ini bisa terlihat lah hasilnya untuk semua masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. 10 tahun kepemimpinan Jokowi seperti apa Mas yang lo rasakan gitu? Yang gue rasakan kayak pembangunan banyak banget ya, karena gue juga sering banget ke daerah-daerah dan banyak dari mereka merasakan setidaknya sesimpel jalan tol deh, banyak banget pembangunan di mana-mana. Karena gue dari Medan, di Medan tuh banyak banget jalan tol yang akhirnya membuat masyarakat menjadi lebih transportasinya jadi lebih nyaman dan lebih cepat lagi gitu. Dan nggak cuma di Medan tapi di seluruh Indonesia juga pembangunan terasa banget. Memang nggak semua orang bisa merasakan, tapi ya semoga di kedepannya dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan ada lebih besar lagi cangkupan pembangunannya. Jadi seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan bahwa Indonesia itu akan maju ke depannya. Selain di Medan, mungkin perubahannya yang terasa gitu di Jakarta seperti apa sih Mas? Apanya tuh? Perubahannya di Jakarta gitu. Lamanya Pak Jokowi memimpin. Selama Jokowi memimpin, sebenarnya kalau di Jakarta jujur gue nggak begitu merhatiin karena gue kebanyakan ngeliatin yang di daerah, karena menurut gue Jakarta ya udah, Jakarta udah jadi dan gue udah ada gubernur-gubernur yang memimpinnya pada zamannya. Dan gue waktu selama kepemimpinan Pak Jokowi, gue banyak ke luar kota, ke daerah timur Indonesia, daerah barat. Itu kerasa banget perbedaannya dari sebelumnya Pak Jokowi, terutama dari pembangunan dan transportasi, dari jalan. Jadi kita untuk ke tempat-tempat yang tadinya itu sulit atau lama, ini jadi lebih cepat. Jadi komunikasi antar daerah juga di daerah-daerah terpencil itu jadi lebih bagus. Ini sih yang gue rasain. Kalau misalnya di Jakartanya sendiri sih, menurut gue sih ya maksudnya Jakarta apa sih ininya, pembangunannya kan udah jadi gitu. Justru pemerataan ke daerah-daerah di luar ibu kota ini yang lebih kerasa gitu, dan yang lebih harus difokusin sebenarnya. Keputusan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN, pendapatnya Mas Tante seperti apa? Karena ini bukan rencana baru, yang sebenarnya dari zaman Soekarno juga udah direncanain dan akhirnya terjadi. Menurut gua ya kita lihat aja akhirnya seperti apa, karena emang Indonesia yang gua tahu ya, mungkin ada beberapa negara lain, cuma yang gua tahu ibu kota dengan pusat ekonomi jadi satu, jadi padat banget. Mereka kayak di Amerika aja tuh ibu kotanya tuh di Washington, tempatnya lebih sepi, lebih kosong, sedangkan perekonomian ada di New York, ada di California gitu. Jadi bukan nggak campur aduk gitu. Jadi mungkin it's a good idea, mungkin itu ide yang bagus. Ya kita kan nggak pernah bisa menebak, kita cuma bisa berharap yang terbaik aja. Dan semoga pemindahan ibu kota ini bisa menjadi pilihan yang terbaik lah untuk negara Indonesia. Kalau soal perubahan yang pengen lu lihat 5 tahun ke depan apa sih? Nah, pendidikan karena gue ngerasa banget pendidikan di Indonesia itu belum merata lah gitu. Karena banyak banget teman-teman gue juga yang dari luar kota terpencil gitu, mereka jomplang banget pengetahuan mereka cuma mungkin bisa ngelihat sepintas saja di YouTube atau di sosial media tentang dunia luar sana, tapi secara educationnya sendiri itu mereka belum bener-bener ngerasain gitu. Nah itu yang gue berharap, kayak teman kita juga Luna Maya juga kemarin dia ngebangun sekolah di daerah-daerah Kupang kalau nggak salah. Daerah Kupang, 2 jam dari Kupang itu, dan kita ngelihat sekolahnya itu bener-bener ya ampun bener-bener cuma seng doang. Dan itu yang gue pengen banget lihat sih, perubahan secara pendidikan. Jadi setidaknya tidak jomplang secara pendidikan lah, itu aja dulu. Karena kalau misalnya pendidikannya
meningkat, otomatis ekonomi kan pasti bisa ditunjang juga dengan sedikit lebih baik. Oke, yang Jangan lupa subscribe ya.